Tiga orang Majus sering dikaitkan dengan peristiwa Natal. Selama berabad-abad, mereka dikenal sebagai tiga orang raja. Menariknya, teks kuno tak pernah secara langsung menyebut mereka raja. Sebelum ada peta, sebelum ada kompas, bahkan sebelum manusia memahami jarak dan waktu, langit telah menjadi pembimbing manusia di malam hari. Bagi manusia kuno, langit bukan sekedar pemandangan indah, ia adalah bahasa tentang waktu, arah, dan harapan. Di dunia seperti itulah kisah orang Majus bermula. Pada zaman kuno, manusia memperhatikan pergerakan benda-benda langit seperti bintang, rasi bintang, matahari, dan bulan sebagai petunjuk arah mata angin dan tanda waktu yang tepat untuk menanam atau memanen. Sebuah teks kuno mencatat kisah sederhana yang bertahan ribuan tahun. Injil Matius menceritakan tentang sekelompok orang Majus dari timur. Mereka bukan penduduk Yudea dan bukan bagian dari tradisi keagamaan setempat. Tidak disebutkan nama mereka dan jumlahnya. Diperkirakan bahwa mereka membawa rombongan karena bila hanya 2-3 orang saja, tidak akan menarik perhatian orang banyak. Orang-orang Majus melakukan perjalanan yang sangat jauh. Diperkirakan dari Babilonia ke Yerusalem melalui rute kuno adalah 1.700 km. Namun angka ini bisa berbeda-beda dari berbagai sumber. Sebagai perbandingan, jarak Jakarta dan Surabaya adalah 783 km. Mereka tidak berjalan dalam kepastian, namun mereka percaya bahwa perubahan besar di bumi seringkali diawali oleh tanda di langit. Perjalanan itu membawa mereka ke Yerusalem, tempat mereka bertanya dan mencari. Di dunia timur kuno, pengetahuan langit jarang berdiri sendiri. Ia sering berjalan berdampingan dengan teks, tradisi, dan nubuat yang diwariskan lintas generasi. Beberapa sejarawan mengajukan kemungkinan ini, bahwa orang Majus tidak hanya membaca langit, tetapi juga membaca tulisan-tulisan kuno. Salah satu nama yang kerap muncul dalam pembahasan ini adalah Daniel, seorang tokoh Yahudi yang pernah bekerja pada Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Jadi pada tahun 605 sebelum Masehi, Nebukadnezar menyerbu Yerusalem pada masa pemerintahan Raja Yoyakim. Daniel ditangkap. Ia dipilih karena kecerdasan dan latar belakang bangsawan. Daniel dijadikan penasehat istana. Bukan mustahil bila pemikirannya tentang waktu dan sosok yang akan datang dikenal dan diwariskan di kalangan terpelajar di istana. Salah satunya adalah nubuat tentang raja yang akan lahir. Orang Majus melihat sebuah tanda di langit, sebuah bintang, dan menafsirkannya sebagai kelahiran seorang raja. Karena itu mereka membawa persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Karena mereka membawa barang-barang berharga, maka sangat wajar bila mereka membawa rombongan yang terdiri dari banyak pelayan, penjaga, dan unta untuk keamanan dan perbekalan. Ketika orang Majus tiba di Yerusalem dan menanyakan tentang raja yang baru lahir dan mengungkapkan tujuan mereka untuk menyembahnya, tentunya menimbulkan kegemparan di publik. Apalagi mereka datang dalam rombongan yang mencolok. Berita kedatangan mereka sampai ke telinga Herodes dan mereka pun dipanggil. Orang Majus ini kemungkinan adalah orang-orang bijak, penasehat raja atau ahli perbintangan terkemuka, sehingga kunjungan mereka dilakukan dengan penuh martabat dan kemegahan sesuai dengan status mereka. Sebelumnya Herodes sempat bertanya pada para imam dan ahli Taurat bangsa Yahudi, dan mereka membenarkan bahwa akan muncul seseorang yang akan memimpin mereka. Jadi pada zaman itu, tanah Yudea dikuasai oleh bangsa Romawi. Herodes hanyalah raja bonekanya kekaisaran Romawi. Kaisar yang berkuasa saat itu adalah Kaisar Agustus. Masyarakat Yudea, yaitu bangsa Yahudi, memang menanti pemimpin baru yang bisa membebaskan mereka dari pendudukan Romawi. Jadi ketika orang Majus mencari raja yang baru lahir, Herodes merasa terancam. Oh iya, Herodes yang dimaksud adalah Herodes Agung ya, karena ada beberapa nama Herodes yang muncul dalam sejarah.
Herodes meminta orang Majus untuk melaporkan lokasi bayi itu apabila telah menemukannya, agar ia dapat menyembahnya juga. Orang Majus akhirnya berhasil menemukan bayi yang mereka cari, yaitu bayi Yesus, di sebuah rumah di kota Bethlehem. Jadi kedatangan orang Majus ini tidak bersamaan ya dengan datangnya para gembala, seperti yang sering muncul dalam ilustrasi-ilustrasi. Kemudian mereka sujud menyembah bayi Yesus dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu kemudian kembali ke tanah airnya dan tidak kembali pada Herodes sesuai pesan yang mereka dapat dalam mimpi. Hal ini membuat Herodes murka. Herodes yang paranoid dan merasa terancam akan kelahiran bayi Yesus itu, lalu memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki di kota Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Pada saat kejadian itu, bayi Yesus telah dibawa oleh orang tuanya ke Mesir. Mereka tinggal di Mesir hingga Herodes meninggal dunia. Tadi saya telah menyebutkan bahwa dalam kitab suci tidak disebutkan jumlah orang Majus dan nama-nama mereka. Tidak pula disebutkan bahwa mereka adalah raja. Nama-nama orang Majus muncul dalam tradisi barat atau Latin, yaitu Melkior, Kaspar, dan Baltasar. Nama-nama tersebut mewakili 3 benua dunia kuno. Melkior digambarkan sebagai raja dari Persia yang membawa emas. Kaspar sering digambarkan sebagai raja dari India yang membawa persembahan mur. Sedangkan Baltasar digambarkan sebagai raja dari Arab atau Ethiopia membawa kemenyan. Ketiga nama itu menjadi simbol bahwa kisah ini ditujukan untuk seluruh dunia, bukan untuk sekelompok orang saja. Bagi sebagian orang, nama-nama ini bukan sebagai catatan sejarah, melainkan alegori dunia. Namun bagi sebagian orang lain, tokoh-tokoh ini memang nyata ada. Nama-nama ini tidak dianggap sebagai dongeng, melainkan ingatan iman gereja, sebuah tradisi yang diwariskan lintas generasi. Mereka bukan penyihir, tetapi para ahli astronomi, cendekiawan religius penganut Zoroaster. Zoroaster adalah nabi dari salah satu agama monoteistik tertua di dunia, di Iran kuno, yang menyembah satu Tuhan. Kata Majus berasal dari kata Persia kuno, magus, yang merupakan bentuk tunggal, dan magi dalam bentuk jamak, yaitu orang terpelajar atau pendeta di Kekaisaran Persia. Ketika orang Majus bertemu dengan bayi Yesus, Yesus sudah berusia sekitar 2 tahun. Perkiraan usia ini berdasarkan peristiwa pembunuhan bayi-bayi berusia 2 tahun ke bawah oleh Herodes. Karena itulah maka orang Majus tidak bertemu dengan para gembala. Penggambaran para gembala bertemu dengan orang Majus adalah sebuah alegori bahwa Yesus hadir untuk semua kalangan, kaya dan miskin, terpelajar dan awam, jauh dan dekat. Walau secara historis penggambaran tersebut tidak akurat, tetapi secara simbolis teologis penggambaran tersebut sangat kuat. Setelah melalui perjalanan jauh yang melelahkan melintasi gurun dan kota-kota kuno, ketika tiba mereka tidak menemukan istana, melainkan seorang anak kecil dalam sebuah keluarga sederhana. Namun orang-orang Majus berlutut dan mengaturkan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. 3 jenis persembahan ini kemudian membuat tradisi 3 Majus. Persembahan emas merupakan simbol kemuliaan, hadiah yang layak bagi seorang raja. Melambangkan Yesus adalah raja, namun bukan raja politik duniawi. Persembahan kemenyan melambangkan keilahian dan doa. Kemenyan biasa digunakan dalam ibadah dan ritual keagamaan, dibakar sebagai dupa. Sedangkan mur yang merupakan getah aromatik biasa digunakan untuk pengobatan dan pengawetan jenazah. Zaman kuno dulu, mur adalah barang mahal dan berharga. Mur memiliki makna simbolis melambangkan penderitaan dan kematian Yesus di kemudian hari. Tidak dijelaskan dalam Injil Matius apakah orang-orang Majus ini memahami makna-makna simbolis itu. Kitab Injil menyebutkan adanya bintang yang menuntun orang Majus ke kota kelahiran Yesus. Para ilmuwan mengajukan beberapa hipotesis ilmiah, namun bukan merupakan kesimpulan tunggal. Ada yang berpendapat bahwa bintang Bethlehem adalah peristiwa konjungsi planet terbesar Jupiter dengan Saturnus. Jupiter adalah raja para dewa pada mitologi Romawi. Planet Jupiter menjadi simbol raja, sedangkan Saturnus dianggap sebagai simbol bangsa Yahudi dalam astrologi kuno. Astronom Persia membacanya sebagai pesan bahwa seorang raja
lahir di tanah Yahudi. Peristiwa terjadinya konjungsi Jupiter dan Saturnus terjadi pada tahun 7 sebelum Masehi. Peristiwa ini memperlihatkan planet Jupiter dan Saturnus tampak seperti sangat berdekatan walau sebetulnya berjauhan, seolah menyatu dan tampak bercahaya terang bila dilihat dengan mata telanjang. Teori lain mengatakan bahwa bintang Bethlehem adalah peristiwa ledakan bintang atau supernova. Menurut catatan astronom Tiongkok dan Korea, pada tahun 5-4 sebelum Masehi terjadi bintang baru, tetapi tidak dijelaskan lokasinya. Ada pula yang berpendapat bahwa bintang Bethlehem adalah komet Halley yang muncul tahun 12 sebelum Masehi. Tapi waktunya terlalu awal dan dalam budaya kuno, komet dianggap pertanda bencana, bukan kelahiran raja. Bagi ilmu pengetahuan, bintang Bethlehem mungkin bukan sesuatu yang ajaib, meski merupakan fenomena astronomi yang unik. Bintang Bethlehem tetap menjadi misteri yang indah dan dalam narasi Natal sangat kuat sebagai pemandu menuju keselamatan bagi mereka yang percaya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Selamat Natal bagi yang merayakan Natal, dan mohon maaf bila ada kekurangan di dalam pembuatan video ini.